طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا ما أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-85 dan setelahnya dari surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya dan seluruh kaum muslimin tentang kondisi orang-orang munafikin. Kita ulangi lagi bahwa surah At-Taubah ini surah yang membongkar buruk-buruk kejelekan kejahatan orang-orang munafikin. Sehingga sebagian ulama menamakannya surah Al-Fadhihah, surah yang membongkar kejelekan-kejelekan orang-orang munafikin. Maka Allah SWT mengingatkan Rasulnya, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan engkau terheran-heran, takjub dengan harta benda mereka dan anak-anak mereka. Karena mereka menyombongkan diri dengan ini. Memang yang namanya harta dan anak-anak adalah zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia ini. Tapi al-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba. Al-baqiyatus salihat ya secara umum adalah amal saleh. Tapi ditafsirkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dengan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-baqiyatus salihat adalah zikr. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inilah al-baqiyatus salihat. Barakallahu fiik. Maka harta benda memang nikmat, ketika juga anak-anak adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan terkecoh dengan kondisi ini, keadaan ini, barakallahu fikum, terkhusus apa yang ada pada orang-orang munafikin dari harta benda dan anak-anak. Adapun orang-orang mukmin dengan harta benda, ya khairul malus salih lirrajulis salih. Kalau harta benda itu di tangan orang-orang mukmin, insyaallah akan terarahkan pada kebaikan. Demikian juga anak-anak akan terarahkan kepada kesolehan. Idznillah tabaraka wa taala. Karena ada tuntunannya. Beda dengan ketika harta benda dan anak-anak ini di tangan orang-orang kafir, di tangan orang-orang munafik. Tentunya mereka mengarahkan harta benda dan anak-anak mereka pada kejelekan-kejelekan sama seperti mereka. Allah ingatkan bahwa harta benda dan anak-anak yang ada pada orang-orang munafikin, orang kufar, innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha. Allah menginginkan untuk mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda itu, dengan anak-anak itu di dunia ini.
sebelum mereka mati dalam kondisi kafir. Nikmat barakallahu fikum ketika tidak disyukuri, tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, dia akan berubah menjadi nikmah, jadi azab. Betapa banyak orang bergelimang harta, dia susah dengan harta yang banyak. Bukan bahagia, bukan senang. Justru sengsara dia dengan harta yang banyak. Subhanallah. Karena harta yang banyak tidak akan pernah dia merasa cukup dengannya. Beda barakallahu fikum dengan orang-orang yang saleh. Walaupun banyak harta yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sifat qanaah ada. Sifat qanaah ada. Nantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan tawadhu. Karena dua sifat ini, ketika kita tawadhu, maka orang mencintai kita. Barakallahu fiik. Tawadhu turisul mahabbah. Tawadhu itu menghasilkan rasa cinta. Orang-orang akan mencintai orang-orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Kemudian al-qanaah turisul rahah. Qanaah itu akan menghasilkan, akan memunculkan rahah, ketenangan jiwa. Tidak tamak. Barakallahu fiik. Ketamakan adalah sifat hati. Boleh jadi orang miskin tapi tamaknya luar biasa. Dan boleh jadi orang kaya luar biasa memiliki sifat qanaah. Kita kembali, Allah ingatkan kita untuk kita tidak terpesona, takjub dengan harta yang Allah berikan kepada orang-orang munafik dan anak-anak yang banyak. Karena sungguhnya Allah menginginkan untuk mereka diadab dengan itu semuanya di dunia ini. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Betapa banyak orang sengsara dia dengan anaknya. Barakallahu fiik. Sengsara dia dengan anaknya di dunia dan di hari akhirat. Ya walaupun tentunya harta dan anak-anak ini adalah ujian dan cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian dan cobaan untuk kita semua. Barakallahu fiik. Kita mau apakan ini harta dan kita mau apakan ini anak-anak. Baik. Anak-anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita diperintah untuk mendidik mereka, mengarahkan mereka sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Baik. Sebatas itu. Sebatas bahwa kita diperintah untuk membimbing anak-anak sebagai tanggung jawab. Sebatas itu. Mengingatkan, menasihati, mengarah. Baik. Dan tetap anak. Dan setiap orang sesuai dengan pilihan yang dia pilih. Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Barakallahu fiikum. Masalah hidayah sebatas bahwa hidayah irsyad. Adapun taufik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengajarkan, menyampaikan, menasihati, mengingatkan untuk semua orang dekat kita, orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, pasangan kita. Kalau memang ternyata tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun rasa sedih ada, seperti yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika sang ayah tidak mau ikut ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, walaupun tentu sedih hati Nabiullah Ibrahim, bahkan sempat beliau mengatakan, aku tetap akan mendoakan engkau wahai ayah. Sampai diingatkan oleh Allah bahwa tidak boleh lagi dia mendoakan untuk orang tuanya yang telah mati di atas kesyirikan. Istri juga demikian, ketika istri tidak mau
ikut petunjuk, khalas. Istri Nabiullah Lut alaihissalatu wassalam tidak mau, ya kondisinya keadaannya dia sendiri yang menanggungnya. Walaupun sang suami berusaha keras untuk mengajak sang istri ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam kurang apa nasihatnya terhadap sang anak agar supaya tetap bersama dengan petunjuk, bergabung berbaur dengan orang-orang yang beriman sampai detik-detik terakhir akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Nuh tetap mengajak sang anak, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dengan lembutnya sang ayah Nabiullah Nuh mengajak anak, irkam ma'ana, mari naik kemari atas perahu ini untuk engkau selamat dunia akhir, dan jangan engkau bersama dengan orang kafir. Jawaban sang anak, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan berangkat ke sana, gunung yang sangat tinggi, untuk menyelamatkan aku dari air ini. Sang ayah mengatakan, la asimal yawma min amrillahi illa marrah. Tidak akan ada seorang pun yang terselamatkan pada hari itu kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman. Walhasil dipisahkan oleh Allah dengan ombak yang sangat besar. Demikian juga Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, kurang apa semangatnya dan kerja kerasnya beliau alaihissalatu wassalam mengajak sang paman yang terlalu berlaku baik kepada beliau dari sejak kecilnya. Menjelang kematian sang paman, Rasulullah tetap mengajaknya, ya amqul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha, wahajulaka biha indallah, aku akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu. Ternyata sang paman enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Walhasil orang-orang dekat kita adalah orang-orang yang akan menjalani hidup mereka masing-masing. Barakallahu. Hubungannya dengan kita ini hanya asbab kekerabatan dan tanggung jawab. Selesai itu adalah semua urusan masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak akan ada seorang pun akan memikul beban dosa orang lain. Kita kembali barakallahu fikum tentang orang-orang munafikin ini dengan harta benda mereka dan anak-anak mereka. Mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui harta benda mereka dan anak-anak mereka. Wa tazhaqu anfusuhum wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Wa idza unzilat surah, berikutnya pembahasannya sudah lain. Wa idza unzilat surah, kalau diturunkan surah ayat kepada engkau wahai Muhammad yang mengajak mereka semuanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jihad bersama dengan rasulnya. Ista'danaka ulul qawli minhum. Orang-orang munafikin yang diberi kelimpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala minta izin kepada engkau. Wa qalu darna nakum ma'al qa'idin. Ya Rasulullah, biarkan kami duduk di sini saja bersama dengan orang-orang yang duduk tidak ikut berperang. Bersama dengan anak-anak kecil, bersama dengan perempuan-perempuan, bersama dengan orang-orang yang memiliki udzur dari kalangan orang tua dan orang-orang yang sakit serta orang-orang yang cacat. Radu bi yakunu ma'al khawalif, padahal diberikan harta banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka jihad dengan harta benda mereka dan juga tidak jihad mereka dengan jiwa-jiwa mereka. Lebih senang mereka, lebih ridha mereka bersama dengan khawalif. Khawalif ini orang-orang yang tidak ikut perang. Mereka lebih senang dengan itu. Ini menunjukkan tentang himmah, keinginan, cita-cita dan semangat yang sangat rendah. Wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, dan Allah tutup hati-hati mereka sehingga mereka tidak paham. Mereka tidak paham betapa hebatnya dan betapa tingginya keutamaan jihad fi sabilillah. Imma mati dalam peperang, mati syahid, wa imma dia pulang dengan membawa pahala yang sangat besar disertai dengan ghanimah. Ini mereka tidak bisa paham. Yang mereka pahami adalah kapan keluar untuk berperang berarti siap mati. Dan menurut mereka ya mati konyol. Barakallahu fiikum. Karena mereka adalah orang yang paling tidak mau mati
Barakallahu fiik. La haula wa quwwata illa billah. Saking tidak mau matinya orang-orang munafikin, mereka rela berpisah dengan orang-orang apa? Orang-orang kafir, bergabung dengan orang-orang mukmin secara zahir. Untuk menyelamatkan nyawa mereka dan untuk menyelamatkan harta benda mereka. Pura-pura menjadi seorang muslim. Oleh karena itu ketika mereka diajak untuk berperang, ya sama seperti orang yang terbelalak menjelang kematiannya, takut sangat untuk ikut berperang. Waktu bi'ala qulubihim fahum la yafqahun. Setelah Allah menyampaikan kepada kita tentang perangai orang-orang munafikin, bahwa mereka sangat tidak mau ikut perang karena takut mati, Allah menyebutkan Rasulnya beserta orang-orang mukmin. Lakinir rasulu, akan tetapi Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama dengan beliau, muhajirin wal ansar, orang-orang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka lah yang jihad dengan harta benda mereka dan jiwa-jiwa mereka. Ini pertanda bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika lahumul khairat, dan untuk mereka inilah kebaikan-kebaikan itu, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Masya Allah, surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang beriman, orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda mereka dan jiwa-jiwa mereka. Tidak seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik dengan sifat jaban, sifat penakut yang ada pada mereka. Mereka sangat takut mati. Oleh karena itu mereka sangat banyak alasan. Ketika mereka berada dalam kondisi aman, paling banyak komentarnya. Paling banyak komentarnya, paling banyak ocehannya. Ketika dalam peperangan, mereka adalah orang yang paling takut. Barakallahu. Senantiasa sembunyi sana, sembunyi sini. Menghindar. Itu tidak mau ambil resiko. Subhanallah. Ketika orang-orang mukmin pulang dari peperangan membawa kemenangan, mereka pun mengatakan, alam nakum ma'akum. Tidakkah kami bersama dengan kalian? Kami juga ini, kami juga itu. Kami menyemangati kalian, kami bersama dengan kalian, kami. Begitu kaum muslimin pulang dalam kondisi kalah, mereka pun mengatakan, ya kan, kita kan sudah bilang memang dari dahulu-dahulu bahwa yang demikian ini tidak boleh, tidak mestinya, banyak komentarnya. Subhanallah. Inilah sifatnya orang-orang munafikin. Tidak terlepas seorang pun dari komentar miring mereka. Akan-akan mereka lah yang terbaik. La Wallahul musta'an. Mereka lah orang-orang yang kerdil, orang-orang yang rendah. Dan orang-orang berimanlah orang-orang yang tinggi, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat nifaq dan menjadikan kita orang-orang mukmin zahiran wa batinan, dan semoga Allah menghiasi keimanan itu pada hati kita. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.